Yo anu ya, semua itu ya sebetulnya hal semacam itu apa jenenge wajar ya, namanya manusia ya. Itu wajar toh, misalnya ada pemikiran seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita itu ditinggikan lagi ya, artinya diasah lagi kalimat itu, disederhanakan lagi, ditingkatkan kualitas apa itu maknanya Nel, sebetulnya bakti Nel ya, bakti atau cinta ya seorang cucu ya, ya Nel ya, kepada simbahnya itu kira-kira gimana, masing-masing cucu itu pasti punya apa Nel, punya punya kekuatan atau kemampuan ya, sesuai dengan namanya kan juga beda-beda toh, karakternya juga beda-beda, dengan corak pendidikan yang berbeda-beda, kapasitas apa kebendaan harta benda juga yang berbeda-beda ya, keimanan yang berbeda-beda pula. Nah, disitulah yang nanti bisa menyebabkan perbedaan bakti malah Nen. Itu Nen. Bakti itu jadi hemat kita untuk mengambil pelajaran yang tersirat Nel, itu bagaimanapun juga yang akan menang, yang akan artinya itu kinasih ya, di hadapan beliaunya itu otomatis yang mau bergerak. Gimana Nel, menurut Samin, bener apa salah? Nah, bergerak di situ dalam arti ya, bergerak dalam arti berupa gerakan yang wujud ya, seperti misalnya memasang nisan, tujuannya supaya apa, pertandaan itu tidak hilang ya, untuk kapan-kapan yang namanya anak cucu itu pasti apa Nel, akan mencari para leluhurnya gitu. Karena semua itu pasti ada cerita atau Nel, akan bisa diceritakan bahwa kita itu punya yang namanya mbah tadi. Jadi ngono, makanya ya kita harus bisa mengambil hikmah. Jadi kalau misalnya ada seperti itu ya, ya tadi bahasanya itu, siapa yang cepat tanggap ya, dan dia mengambil ya sisi itu ya, ya otomatis karena kita dimenangkan di apa Nel, di langkah ya Nel ya, di gerakan, maka kita harus berhati-hati jangan sampai pergerakan kita itu menyebabkan bagi orang yang tidak tergerak, mereka merasa apa Nel, merasa tersinggung lah. Itu harus ya, kita harus menjaga ya Nel ya, dalam arti karena apa yang kita lakukan itu kan yang menilai kan Allah toh Nel. Jadi siapa yang menandur kebaktian pasti nanti dia akan memanen kebaktian itu. Nanti anak cucunya pada saat kita ini meninggal, maka pasti Allah akan takdirkan anak cucu itu bisa berbakti seperti yang kita lakukan ya. Jadi seperti itu. Jadi itu butuh pendalaman ya Nel. Ya Nel. Butuh pendalaman ya, wis intinya
Makanya kita disuruh sekolah itu loh Nel, disuruh kita itu bertafakoh fiddin. Ngerti artinya tafakoh fiddin? Tafakoh fiddin itu bahasa Al-Quran At-Taubah ayat 122, artinya itu memperdalam agama Islam. Siapa yang pendalamannya itu dalam, maka Islamnya juga dalam, imannya dalam, ya, pengetahuannya dalam, ya. Kalau bisa ya sedalam lautan. Menurut tahu lautan? Kenapa kok kita menyebut lautan? Kok tidak menyebut itu kali atau itu parit-parit yang kecil? Lautan itu kira-kira apa lambang? Tidak ada batasnya, kalau diukur orang-orang tidak akan mampu mengukur. Saking luasnya, ya, teritorial. Nah, itu adalah gambaran jembarnya dodo, jembarnya pikiran. Yang namanya lautan itu kecemplungan yang namanya barang-barang yang tidak baik atau najis dan sebagainya, ternyata dia aman saja. Nah, itulah lambang kedewasaan itu di situ. Jadi tidak mudah kita itu tersulut yang namanya apa Nel? Emosi, karena ilmunya ilmu lautan. Tapi kalau ilmunya parit, kalen, atau itu jumblang, atau itu kali, maka daya tampung air itu masih terbatas loh. Makanya harus ada tingkat SD, ada tingkat TK, ada KBTK, ada SMP, SMU, perguruan tinggi, S1, S2, doktor, profesor loh. Itu adalah namanya apa? Tobakon an tobako. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang harus kita pahami dan kita lalui dengan cerdas, dengan baik, dengan tuntas, sehingga nanti diharapkan kita ini bisa menjadi pembimbing yang terbimbing. Ya, jadi pembimbing harus terbimbing. Siapa pembimbing kita? Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Barang siapa yang mau beriman takwa, maka Allah akan mengajarinya ilmu kepadanya loh. Dan orang yang diberikan ilmu yang lautan tadi, tidak semua orang punya ilmu lautan itu. Makanya Allah memilih, karena ilmu itu hal yang apa Nel? Penting ya Nel? Dibutuhkan, maka tidak sembarang orang itu dikasih ilmu lautan itu. Jadi makanya bersyukurlah kalau kita ini dalam hidup ini ya mau mengajar, ya mau belajar. Itu menurut Kanjeng Nabi termasuk orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi orang yang mau
orang yang mau Mempelajari ilmu dan mengamalkan. mempelajari ilmu, dia punya guru, kemudian setelah diajari, dia jadi guru, anak cucunya, murid-muridnya yo jadi guru. Itulah yang nanti diharapkan kita semua Bani Adam ini ada 3 hal yang tidak terputus pada saat kita sudah di alam barzah. Apa itu? AJ Apa AJ? amal jariah, Apa itu IM? ilmu yang manfaat, Ilmu manfaat. Apa itu ASS? Anak anak soleh solihah. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita ini sudah mendapatkan gelar SS soleh solihah, maka kita akan bisa memotivasi umat ini untuk gemar ZIS. Apa ZIS itu? Zakat, infak, sodakoh. Nah, nanti dilihat pesannya Mbah Kung ya, surat Al-Baqarah 260 sampai 274. Betapa indahnya berbagi zakat, infak, sedekah bagi orang yang ditakdirkan dia menjadi orang yang kaya raya, orang yang berilmu banyak tapi dia dermawan. Apalagi kalau dia itu orang pas-pasan, ilmunya pas-pasan, hartanya pas-pasan, tapi berjiwa dermawan, itu namanya orang yang luar biasa. Kalau orang alim dermawan sudah biasa karena dia gudangnya ilmu. Orang yang kaya dermawan sudah biasa karena dia gudangnya harta. Tapi orang itu orang pas-pasan, tapi mentalnya mental dermawan, itulah orang yang luar biasa loh. Jadi itu tadi muncul dari adanya ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu tidak manfaat kayak apa? ilmu yang tidak manfaat, Kayak apa? Kayak pohon apa? pohon yang tidak berbuah, Jadi bahasanya apa itu? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Oh, jadi ilmu kita ini harus ada buahnya. Lah buah dari ilmu itu adalah berupa gerakan, berupa ajakan, berupa motivasi, aksi ya, dari diri, kemudian ke keluarga, dan ke umat Islam. Misalnya gerakan yang kita adakan khataman Al-Quran. Nah, itu adalah motivasi untuk menyambungkan ruh amal soleh para leluhur kita supaya tetap hidup. Jadi kalau orang itu walaupun sudah di alam barzah, kesolehannya itu mengalir terus, maka tiada terputus-putus. Seperti dia hidup walaupun tiada, tapi dia masih ada. Tapi kalau ilmunya tidak bermanfaat, ya, kadang orangnya masih ada, tapi ilmunya tiada. Makanya seakan-akan apa bahasanya? Wujuduhu ka'adamihi. Apa iku? Adanya kayak tidak ada loh. Makanya kita ini harus tadi mengasah cara ya
mengatur pola pikir kita ya, pola gerak kita, olahraga kita ya, olah makanan ya, minuman ya, itu semuanya harus dilakukan dengan cara yang benar, yang baik. Mudah-mudahan bincang-bincang kita di sore hari ini, Pak D dan Nilna, menjadi hasanah bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.